tanggal 8 Oktober 2021 secara virtual akan segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya, siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Siap. Gerak. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Bakal gue sih kalau lu liatin satu-satu gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti pas Indonesia Raya gak usah madep ke bendera tapi madep ke Danton masih edit. Iya, ya udah lu nggak apa-apa, bocor aja nggak apa-apa, muter-muter kayak perhatiin satu-satu orangnya. Nanti biar yang kamera gue itu nggak ada Vela bilangin, maksudnya gambarnya. Nanti ada lagi pas di akhir, jadi pas di awal sama di akhir aja. Iya, jadi rekotan gue dari awal sama akhir lah. Man gitu man, ntar lagi man. Mana? Bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keutuhan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, selamat pagi para siswa-siswi Semen 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 yang jatuh pada hari Kamis 28 Oktober 2021. Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 kali ini mengambil tema bersatu, bangkit, dan tumbuh. Tema ini tentunya diambil untuk
menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Kongres Besar Sumpah Pemuda di Jakarta. Sedikit saya ingin menapak tilas sejarah dimulainya momentum Ikrar Sumpah Pemuda. 93 tahun yang lalu ada 71 pemuda dari seluruh penjuru tanah air berkumpul di sebuah gedung di Jalan Keramat Raya, daerah Kuitang, Jakarta. Mereka mengikrarkan diri sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sungguh sebuah ikrar yang sangat monumental. Bagi perjalanan sejarah bangsa, inilah menjadi trigger momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Dari selang waktu tahun 1928 ke 1945 ada rentang waktu 17 tahun, akhirnya melahirkan yang namanya proklamasi. Sebuah Sumpah Pemuda dibacakan di arena Kongres Sumpah Pemuda, dihadiri oleh pemuda lintas agama, suku, dan daerah. Jika para siswa membaca dokumen sejarah Kongres Pemuda, tentu kita akan menemukan daftar panitia dan peserta kongres yang berasal dari pulau-pulau terjauh Indonesia. Secara imajinatif, rasa-rasanya sulit membayangkan mereka dapat mudah ketemu dan mudah berdiskusi. Kita kenal dari belahan barat Indonesia, ada seorang anak muda bernama Muhammad Yamin, kelahiran Sawalunto, Sumatera Barat, yang mewakili pemuda Sumatera yang disebut Jong Sumatera Bon. Lalu dari belahan timur Indonesia ada bernama Johannes Leimena, kelahiran kota Ambon, Maluku, mewakili pemuda Jong Ambon. Ada juga Katja Sungkana dari Madura dan juga Cornelis Letfran dari Sulawesi. Jong Celebes. Para pemuda ini hadir ya dalam kongres pemuda tersebut. Rasa-rasanya sulit membayangkan bagaimana Muhammad Yamin bertemu dengan Johannes Leimena dari Ambon, seorang Katja Sungkana dari Madura bertemu dengan Lefran dari Sulawesi. Bukan hanya bertemu, tapi mereka juga berdiskusi, bertukar pikiran, mematangkan gagasan hingga akhirnya bersepakat mengikatkan diri dalam komitmen keindonesiaan, padahal jarak antara Sawalunto dengan kota Ambon lebih dari 4.000 km. Hampir sama dengan jarak antara kota Jakarta dengan kota Shanghai di Cina. Apalagi sarana transportasi saat itu benar-benar tidak seperti sekarang, masih mengandalkan laut. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke kota mereka. Alat komunikasi pun hanya terbatas kepada surat kantor pos, dikirim 1-2 bulan kemudian baru sampai. Begitupun dengan Kata Sungkana dan Lefran Senduk dan 71 pemuda peserta kongres lainnya, mereka memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa sekat dan batasan tersebut tidak menjadi halangan bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu demi cita-cita besar Indonesia yang disebut dengan Persatuan Indonesia. Momentum Sumpah Pemuda meskinya kita jadikan sebuah wujud dari cita-cita bangsa Indonesia dengan tema bersatu, bangkit, dan tumbuh, ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi penting, karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan juga melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial, suku, agama, dan ras, dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah sanggup apa? Sanggup memberikan inspirasi, serta mampu bertahan dan unggul
dalam menghadapi persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik, khususnya Indonesia. Para siswa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, momentum Hari Sumpah Pemuda ini harus menjadi perekat persatuan kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi, bersama-sama bangkit dari kasta-kasta sosial, bangkit dari gap-gap ideologis yang kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan rumah besar, perahu besar untuk kita arungi di tengah samudra menuju Indonesia yang maju, unggul, dan sejahtera. Tentunya slogan Sumpah Pemuda, kata Bung Karno, jangan hanya dijadikan arang. Kalau jadi arang, hanya berbekas saja. Tapi dijadikan sebuah api yang meletup, yang memicu semangat juang anak-anak muda untuk terus bangkit, untuk terus berkompetisi, terus bersaing, untuk menuju Indonesia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Persatuan bangsa Indonesia sejak 93 tahun yang lalu ialah bukti bersatunya pemuda Indonesia. Karena tanpa persatuan pemuda, bangsa Indonesia tidak bisa menikmati hari ini. Dengan keterbatasan media komunikasi, terbatasnya transportasi, dan media koneksi lainnya tidak mengurangi semangat para pemuda terdahulu dari Aceh sampai Maluku berjumpa merumuskan kebijakan komitmen kebangsaan menuju kedaulatan. Tanah air satu, bahasa satu, bangsa satu, Indonesia. Inilah yang menjadi pemicu kita, untuk semangat kita, untuk anak-anak muda selalu berjuang. Bung Karno pernah menyampaikan, kumpulkan 1000 orang tua, akan aku cabut ya akar Gunung Semeru. Tapi dengan 10 pemuda, Bung Karno mengatakan akan kugoncangkan dunia. Artinya apa? Bahasa ini menjadi semangat juang kembali ketika anak-anak muda bergerak, tentunya gerakannya lebih luar biasa daripada orang-orang tua. Kita tahu ya, ketika anak muda bermimpi, mimpilah setinggi-tingginya. Ya, karena dengan mimpi setinggi-tingginya, jatuhnya pun akan berada di bintang-bintang yang tinggi, di bintang-bintang yang indah. Jadi anak muda jangan takut salah. Kalau takut salah nggak akan bergerak. Bergerak dulu. Ketika salah ada koreksi, ada masukan dari orang tua kita. Dengarkan apa yang diberikan masukan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Nah itulah anak-anak muda yang memang sebagai agen of change, agen perubahan, sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen-momen penting perjalanan bangsa Indonesia. Kita lihat di tahun 1908, pendirian Pergerakan Budi Utomo sebagai momen kesadaran kebangsaan dan embrio perkumpulan pemuda. Tahun 1926 ada Kongres Pemuda pertama. 1928 momentum Sumpah Pemuda untuk Persatuan Bangsa. 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1966 Tritura, dan 1998 reformasi. Semua momentum penting tersebut ialah hasil karya, komitmen, dan dedikasi para pemuda Indonesia. Sudah terbukti sejarah bangsa ini dikelola dan di-driving oleh peran pemuda. Oleh karena itu jangan sampai ya kita terrekat-rekat kembali dengan yang sudah dibuatkan oleh terdahulu untuk tetap bersatu, ya. Karena persatuan menjadi syarat mutlak sebagai sebuah loncatan perubahan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Tanpa bersatu tidak ada nilai kebersamaan. Tanpa kebersamaan tidak ada nilai silaturahim. Oleh karena itu, ya, tantangan-tantangan ke depan mestinya kita jadikan sebuah perekat persatuan, modal sosial dalam menghadapi berbagai hambatan, bukan menjadi sebuah sarana untuk saling menjatuhkan. Para siswa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, tentunya pandemi COVID-19 ini masih melanda bangsa di belahan dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan,
dan juga kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan dampak yang luar biasa terhadap 29,12 juta penduduk usia kerja. Data BPS mengatakan 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran akibat COVID-19 ini. Luar biasa. Pengangguran mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan rentan akan kekufuran dan kejahatan. Makanya orang yang tidak bekerja cenderung apa? Cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, teruslah bergerak anak muda untuk terus berlomba-lomba dalam prestasi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pastinya ini menjadi penting di tengah penanganan COVID-19 ya, yang memang ini menjadi sesuatu yang membuat semua negara terpuruk. Alhamdulillah, Indonesia terus-menerus bisa bangkit dari kelandaian resesi global ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan jiwa-jiwa anak muda yang berpikir visioner, yang berpikir kewirausahaan, dan juga bisa memberikan sebuah dorongan-dorongan, kinerja komitmen untuk terus belajar. Pastinya di momentum Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun ini dengan tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh, inilah momentum negara kita, momentum bangsa kita, khususnya pemuda, untuk senantiasa menghilangkan sekat-sekat perbedaan, menghilangkan sekat-sekat ideologis yang bukan ideologis Pancasila, yang ideologis yang memang harus kita jadikan satu kesatuan NKRI, sebuah negara, sebuah rumah besar dan perahu besar untuk menjadikan sebuah negara yang baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Hidup pemuda, hidup pemuda, hidup pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nok. Pidato Bahasa Inggris oleh Gabrinaya Untasya Rauf dari kelas 11 Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us be grateful for the chance to be able to stand here in a healthy body and mind in this nice morning. All thanks to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. I also would like to thank my respectable teachers and my beloved friends here for taking their little time to listening to my short speech. Today, we celebrate Youth Pledge Day, in which on this date, exactly 90 years ago, the Indonesian Youth Pledge and declared for one motherland, one nation, and one language. With this declaration, there was also Indonesia Raya song, the Indonesian national anthem created by W.R. Supratman, played for the first time. It is a very important moment. It is a very important moment in Indonesia history. If we look back to the hard time of the struggle in fighting for the independence of this country, Indonesian young men had so many enthusiasms to fight for Indonesian independence. They did not hesitate to do anything in their power for their country. And we, as their legacy, must continue their fight, because the fight did not stop when the independence was already in our hands. There are so many things to do for our country for it to grow and to be prosperous. So, what can we do? The first most important thing to do is that we must be proud of our country. We live in globalization's era where the cultures from all around the world mix with ours. Even sometimes, Indonesian youth these days has adopted those cultures and left our culture behind. Like the way they act, the way they dress, and also their way of thinking. They have been too influenced with the outside cultures, and I'm afraid that they will eventually forget their culture where they were first brought to. It is time to proud of our own culture. If we open our mind to look closely, we will find that our culture is more exquisite than others. It is all right to adopt some of outside cultures, but do not forget our culture. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh peserta upacara, marilah kita bersama-sama berdoa seraya menundukkan kepala sejenak memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas izin-Mu kami berada di sini menundukkan kepala untuk berdoa kepadamu agar upacara pada hari ini berjalan dengan baik. Ya Allah, ya Maha Pemurah, limpahkanlah hidayah-Mu, anugerah-Mu kepada kami, rasa kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati satu sama lain. Berikanlah keikhlasan dan kesabaran kepada Bapak dan Ibu guru kami dalam didik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami SMA Negeri 12 Kota Bekasi dalam keimanan dan ketakwaan serta ilmu yang bermanfaat, sehingga kami dapat berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Jadikanlah kami insan yang jujur, memiliki budi pekerti luhur, patuh, berbakti kepada orang tua, bapak, serta ibu guru kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung. Kami memohon pertolongan, tiada kuasa selain atas izin-Mu. Kabulkanlah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor. Upacara selesai. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap, balik ke tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Upacara telah selesai. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Tanpa penghormatan umum. Balik kanan bubar. Jalan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wakasek atas partisipasinya mengikuti jalannya upacara Sumpah Pemuda. Terima kasih, kompak selalu. Ya, sama-sama Pak Ade. Terima kasih juga Ya, Pak atas komandannya. Ya. Mantap Pak Ade. Pak Haji ini baru semalam. Terima kasih semua petugasnya ya. Hebat. Ya, masih mari. Kami lagi Pak Ade. Ngopi. Saya N ya Bapak Ibu. Ya.